Ya, dalam rangka memperingati HUT ke-7 Partai Perindo, saya Partai Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo gencar berbagi sembako ke sejumlah rumah ibadah, dan kali ini Gerkindo memberikan bantuan sembako kepada pimpinan gereja di 8 Sinode Sulawesi Utara. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Kuliah umum bertemakan kepemimpinan transformatif yang disampaikan Ketua Umum Gerkindo Yeri Tawalujan ini mengawali kegiatan pembagian sembako kepada para pimpinan gereja di 8 Sinode di Sulawesi Utara. Digelar di Aula Sekolah Tinggi Teologi Philadelphia, Langowan, Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut HUT ke-7 Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo. Kami membagikan sembako, ada 60 paket yang berisi beras, minyak, dan gula, dan ini akan terus dilakukan. Pembagian sembako ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi. Dari Minahasa, Jerry Langi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, konvensi rakyat untuk membangun ekosistem politik berbasis digital menjadi salah satu gagasan yang diusung Partai Perindo. Untuk mengupas lebih lanjut terkait konvensi rakyat dan demokrasi digital, sudah ada bersama kami Bapak Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo bidang politik dan kebijakan publik. Selamat sore Pak Heri. Halo, sore. Apa kabar? Baik, salam sehat. Selamat ulang tahun untuk Partai Perindo. Terima Kita kasih. baru saja tadi menyaksikan bersama perayaannya beberapa jam yang lalu, dan kita lihat bagaimana optimisme terbangun di perayaan yang ke-7 ini. Kalau bicara di awal tadi disebutkan konvensi rakyat, ini awal ide ini terbentuk seperti apa sih Pak? Mengapa yang dibawa Partai Perindo kali ini adalah konvensi rakyat? Ya, perlu saya sampaikan bahwa ini adalah gagasan besar yang diusung bersamaan dengan 7 tahun Partai Perindo. Kita ingin ke depan bahwa proses yang akan berlangsung ya di dalam menyambut kontestasi politik tahun 2024, Partai Perindo itu betul-betul menyaring aspirasi daripada masyarakat. Artinya kita membuka peluang seluas-luasnya pada seluruh elemen masyarakat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, bahwa seluruh profesi yang ada ya dipersilahkan nanti mengikuti konvensi rakyat yang tadi disampaikan dalam pidato politik beliau. Jadi semua orang dari berbagai lini punya hak yang sama? Ya, artinya partai ini partai terbuka. Baik. Kita ingin ke depan betul-betul menyaring para kandidat ya yang akan bertarung di dalam kontestasi pemilihan legislatif di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, kemudian provinsi, dan juga DPR RI, itu betul-betul orang-orang yang memiliki kualifikasi kompetensi. Dan yang paling penting adalah, Mas Juno, adalah seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, adalah ini dari rakyat lalu kemudian dipilih oleh rakyat melalui proses yang kita sebut sebagai konvensi rakyat ya Partai Perindo. Nah, disampaikan juga dalam pidato politik beliau tadi bahwa konvensi rakyat ini nanti akan mengusung ekosistem demokrasi digital. Nah, artinya apa? Kita akan membuat satu mekanisme ya di dalam proses demokrasi yang kita beri nama konvensi rakyat ini nanti bahwa semua proses-proses yang berlangsung itu menggunakan basis teknologi informasi seperti itu. Jadi karena memang kita tidak bisa bicara perkembangan teknologi, tidak bisa dibendung. Dan ini salah satu yang kita manfaatkan agar tadi semua orang bisa punya akses terhadap Partai Perindo, dan mungkin kalau berkesempatan untuk mewakili Partai Perindo itu sendiri, ya Pak Heri ya? Tidak bisa dinafikan bahwa hari ini perkembangan teknologi digital itu luar biasa, termasuk juga itu di bidang politik. Maka itu Perindo sebagai pelopor yang disampaikan tadi oleh Pak Haritanu sebagai Ketua Umum, bahwa kita ingin memastikan ke depan bahwa Partai Perindo adalah partai yang pelopor ya, yang menggunakan e-demokrasi. Artinya konvensi ini nanti menjadi satu wadah yang nanti kami siapkan, seperti saya sampaikan tadi, untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Ya semua ya, dalam pidato politik tadi disebutkan pekerja seni, artis, lalu kemudian ibu-ibu rumah tangga, cendekiawan, aktivis,
siapapun ya bisa nanti memiliki kesempatan untuk maju mencalonkan diri di semua tingkatan ya, di legislatif, DPRD kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI melalui Partai Perindo. Nah, ini membuktikan bahwa betapa Partai Perindo ini membuka ruang yang luas dan memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mereka bisa mencalonkan diri maju dari Partai Perindo untuk kontestasi politik pemilihan legislatif di tahun 2024 yang akan datang. Ya, kalau saya melihat tadi dari penjabaran Pak Heri dan juga yang kita saksikan bersama tadi ada pidato Pak Hari ya, bahwa memang ini satu hal yang baru ya Pak ya, atau sesuatu hal yang menurut saya sangat fresh ketika kita tahu selama ini bagaimana sistem partai mendapatkan wakilnya dengan ya saya bisa bilang agak cukup konvensional, tapi dengan ada konvensi rakyat, Partai Perindo menawarkan sesuatu yang baru yang ya tadi sangat berbeda dari pola-pola lama perekrutan partai-partai yang sudah berdiri di tanah air ya. Justru itu, makanya gagasan konvensi rakyat ini kita siapkan. Nanti ada 3 tahap yang akan kita lalui. Ada prakonvensi, ada tahap konvensi, lalu kemudian ada tahap pasca konvensi, tahap finalisasi. Artinya apa? Kita mencoba dari awal ini melakukan satu input ya dari masyarakat, lalu kemudian masyarakat bisa mencalonkan diri ataupun dicalonkan oleh komunitas atau siapapun melalui Partai Perindo. Nah, ini membuktikan bahwa kita adalah satu partai terbuka ya. Nah, memberikan ruang ya. Harapan kita adalah bukan saja masyarakat kemudian memiliki kesempatan untuk maju menjadi calon anggota legislatif dari berbagai macam tingkatan, tapi juga kita ingin memastikan bahwa masyarakat nanti yang terpilih di dalam konvensi rakyat ini adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi, memiliki kapasitas ya di bidangnya masing-masing, lalu kemudian yang juga tadi kita sampaikan bahwa mereka adalah nanti didukung oleh rakyat. Jadi betul-betul ya, proses yang kita jalankan di dalam konvensi ini dari 3 tahap yang saya sampaikan tadi memastikan mereka juga selain bisa mendaftarkan secara pribadi, tapi juga nanti mendapat dukungan. Dia memastikan mendapat dukungan. Artinya dari tahapan konvensi ini nanti betul-betul kita bisa melihat satu etalase di mana orang-orang nanti yang kemudian kita ajukan untuk maju di dalam pertarungan politik ya, di 2024 yang akan datang adalah betul-betul orang-orang yang memiliki basis dukungan, memiliki kompetensi, memiliki kapasitas politik. Nah, tidak itu saja. Jadi kita sudah juga mendesain ya satu pekerjaan setelah ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, jadi prosesnya kita semua melakukan menggunakan aplikasi teknologi. Jadi mulai pendaftarannya, mulai proses votingnya ya, nanti ada dukungan-dukungannya semua. Nanti akan kita sediakan aplikasinya melalui basis di website Partai Perindo seperti itu. Dengan kata lain ini cara yang cukup advance ya untuk kalau kita bicara dalam sistem demokrasi kita, dilihat tadi dari perekrutan ada 3 tahap tadi juga. Tapi di satu sisi lain juga Pak Heri, bahwa calon yang nanti akan mengikuti konvensi rakyat dengan sistem digital tadi, dengan kata lain mereka pun akan harus sangat siap untuk dinilai oleh publik. Karena kan keterbukaan tadi adalah salah satu unsur yang Partai Perindo gaungkan, bahwa calonnya dari rakyat, dan dengan kata lain mereka pun harus mempersiapkan sebaik mungkin, seperti itu. Iya, kita ingin memastikan bahwa tujuan atau cita-cita partai ya Indonesia Bangkit, Indonesia Sejahtera itu betul-betul terwujud. Artinya apa? Kita melakukan konvensi rakyat ini ingin membuka diri ya. Ya, kita tidak ingin kemudian menjadi partai yang kemudian ya tidak memberikan kesempatan ya atau yang disebut oleh ketua umum tadi adalah partai eksklusif. Kita tidak seperti itu. Kita ingin menjadi partai yang inklusif. Nah, dengan proses-proses yang konvensi yang berlangsung ini, harapan kita memang nanti adalah orang-orang yang memiliki ya satu arah perjuangan partai yang sama. Jadi dalam proses ini ya tentu saya kira semua berproses. Kita tidak tiba-tiba menggelontorkan lalu kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ketum bahwa ini adalah tiba-tiba, tidak. Semua sudah kita siapkan, lalu kemudian kita ingin memastikan bahwa
seluruh orang-orang terbaik kita berikan kesempatan nanti untuk maju kemudian mencalonkan diri melalui konvensi rakyat yang diusung oleh Partai Perindo. Pak Heri, terakhir closing statement saja atau mungkin apa yang ingin sampaikan untuk para konstituen dan juga para pemirsa kita di HUT ke-7 Perindo ini. Ya, harapan kami dari Partai Perindo tentu kami mengundang seluruh masyarakat yang ingin ya bergabung dengan Partai Perindo atau berniat bercita-cita ingin memperjuangkan Indonesia sejahtera, marilah kita bersama-sama lalu kemudian kita ikuti proses yang kami buka yaitu melalui konvensi rakyat, dan kami berkomitmen menjadi partai politik yang mengedepankan lalu kemudian menjadi barometer e-demokrasi di Indonesia yang menggunakan ekosistem teknologi informasi. Baik, terima kasih Pak Heri atas waktu dan insight-nya. Sukses untuk Partai Perindo, partai modern yang tetap memegang nilai-nilai Pancasila. Tadi cita-citanya juga semoga tercapai, dan salam sehat Pak Heri. Demikianlah perbincangan saya dengan Ketua DPP Partai Perindo bidang politik dan kebijakan publik. Kita akan lanjutkan Indonesia Petang sesaat lagi.